kepada semua perintah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, soal coronavirus ya, sebenarnya coronavirus itu sudah lama ada, cuman dulu kan zaman dulu itu zamannya Musa, perhatikan ya. Atau mungkin sebelumnya zamannya Musa juga sudah ada ya, cuman di situ munculnya, kalau saya lihat dari firman Tuhan, waktu zamannya Musa ada perintah daripada Tuhan dalam hal ini. Ya, itu termasuk salah satu kutuk kalau orang tidak mengikuti mengikuti dengan tepat semua perintah Tuhan ya, dan semua larangan Tuhan, dan tidak benar-benar hidup di dalam track atau jalurnya Tuhan. Mungkin lebih baik ya saudara, kita buka aja ayatnya langsung, Imamat 26 ayat 16. Imamat 26 ayat 16. Saya itu tidak sengaja saudara, saya kan dikirimin juga oleh grup tertentu itu loh, firman Tuhan yang audio itu tiap hari, pas hari itu Imamat 26 saya dengar, ini kan coronavirus itu ya, di ayat 16 ya. Memang tidak disebut itu coronavirus, tapi itu adalah gejala dari coronavirus. Mari kita baca dalam Imamat ya, Imamat 26 ayat 16 ya, di situ gejalanya ya. Imamat ini saudara, kalau sudah bilang oh itu hukum Taurat, itu nggak relevan lagi ya, siapa bilang saudara? Ya, semua apa yang ada di sini kecuali hukum-hukum yang urusannya soal persembahan korban binatang yang merupakan lambang daripada kurban yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah usah. Tapi di sini peraturan mengenai bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, contohnya hukum yang utama dan pertama itu sampai detik ini masih berlaku saudara. Tuhan Yesus sendiri aja waktu dia sebagai manusia, jadi manusia, di dalam pemberitaannya ya dia juga kutip mengenai hukum yang utama dan pertama dan hukum yang kedua. Itu mutlak saudara, harus dilakukan. Jadi hukum yang utama dan pertama, contohnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Nah ini, dan kasih itu ya, saya tidak kutip-kutip ayat, saya kira saudara sudah hafal juga. Bahwa kasih itu ya, bukti daripada kasih adalah taat total kepada semua perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan yang mana? Ya semua, bukan hanya perjanjian baru saja saudara, yang ada dalam perjanjian lama. Dan justru kalau saya lihat ya, di sini ada peraturan-peraturan dalam Imamat yang mengatur bagaimana hubungan seks. Ada di sini saudara, dan kalau itu tidak ditepati akan menimbulkan kutuk. Tidak apa Tuhan bikin ngobrol situ, ada hubungan antara yang incest itu loh, antar keluarga, bapak kandung sama anaknya sendiri, lalu saudara bersaudara. Nah ini ya, saudara kakaknya sama adik kandungnya, termasuk juga ya kalau misalnya itu keluarga, misalnya misalnya papanya sudah mati ya, papanya sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Tuhan, lalu istrinya kemudian menikah lagi, jadi kan ayah tiri ya. Itu juga kalau namanya ayah tiri tidak bisa dia menyetubui akan anak tirinya. Tapi sekarang ini banyak saudara, dan kasus-kasus yang saya tangani mengerikan. Kasih itu mungkin bukan masuk di akal ya. Kalau itu misalnya ayah tiri dengan anak tirinya itu masih kayak mungkin mereka tidak satu darah satu daging ya. Tapi saudara tetap tidak bisa itu. Nanti di Imamat itu saudara ya disebutin semua. Kemudian juga apalagi ini saya di dalam kasus ini, bukan saya bohong saudara, kasus yang dalam pelayanan pribadi ada ayah kandung sama anaknya, anak kandung. Saya nggak bisa mengerti kok bisa sih, tapi ada. Dan hari-hari ini hati-hati saudara,
Makin kita mendekati kedatangan Tuhan, puji Tuhan, lagu-lagunya ini mengarah kepada kedatangan Tuhan. Saya pikir ini kita tidak janjian ya sama Pak Widoran. Kok bisa lagunya soal kedatangan Tuhan semua dalam hatiku. Wah, ini begitu memberikan memang Tuhan yang kasih tadi malam. Saudara, saya sibuk pelayanan pagi malam, tadi saya baru siapin dari video yang saya menunjukkan. Oke, ini itu tadi Imamat, nggak jadi baca. Imamat pasal 26 ya, 26 ayat 16. Tapi sebelumnya baca dulu, ini judulnya dalam perikop yang namanya kutub ya. Itu perikopnya panjang banget dari pasal 26 ayat 14 sampai 46 ya. Nah, baca ayat satunya dulu, ayat 14-nya. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Nah, ini dulu ya, ini syaratnya saudara. Kalau saudara nggak mau kena kutuk, termasuk kutuk coronavirus, ini kutuk saudara. Saudara nggak usah takut, yang ini nggak apa-apa juga, menjaga kesehatan, makan yang sehat, minum yang sehat, istirahat cukup ya. Karena kalau saudara suka begadang, tidur cuma 2-3 jam, saya kasih tahu, saudara punya daya tahan tubuh itu turun otomatis. Yang bergadang saudara sudahlah, kalau jam tidur ya tidur. Ada di sini saya tahu termasuk anak-anak, orang muda main gadget ya, gadget itu berhala, jadi bertobat kau gadget terus. Nanti dia bilang ini, kenapa nanti mamanya ketuk-ketuk? Oh, lagi gampang kok, lampu tinggal dimatiin aja. Dikira anaknya sudah tidur, tapi anaknya masih terus gadget terus. Hati-hati, kau bisa kena. Saya enggak doain saudara, tapi saudara bisa kena wabah kutuk, yaitu coronavirus. Kalau kau tidak taat akan perintah orang tuamu. Salah satu perintah daripada firman Tuhan, perintah Tuhan, khususnya anak-anak. Saya katakan anak-anak, antara saudara di bawah umur, balita, remaja, apalagi orang muda ya, jangan anggap aku kan sudah gede, itu urusanku saudara ya. Biasanya orang tua itu marah-marahnya kepada anak-anak. Sudah berapa ya, barusan ini 3 anak ya, dari di Gamaliel, dari sekolah Gamaliel dibawa ke tempat saya. Dan justru bukan anak-anaknya jemaat, tapi justru anak-anak dari gereja lain yang sadar diri. Mereka bilang dengan 2 orang tuanya, mereka datang, tante tolong doakan anak-anak kita ini. Ada 3, 1 kakak beradik, satu anak tunggal ya, dibawa ya, selesai dari sekolah di Gamaliel, mereka dibawa ke tempat saya untuk didoakan. Tante, anak-anak saya ini sudah kecanduan gadget. Karena di sini saya kasih tahu, nah, pokoknya saya ngomong ya, saya bisa juga bicara sama anak-anak. Dan akhirnya saya akan pelepasan, termasuk juga dari tutup. Jadi semua semua pintu masuk ditutup, termasuk bentuk turun temurun. Saya lihat juga orang tuanya ini yang satu papanya masih muda. Nah, itu harus didoain, nggak bisa ya anaknya. Oh ya, ini saya penemuan saya ya, saya bagikan saja. Di dalam ini juga Alkitab, semua ada basic Alkitabnya. Khususnya saudara yang merupakan atau saudara yang sudah orang tua gini punya anak laki pertama. Ya, laki pertama itu bukan berarti yang lahir pertama, tapi termasuk misalnya pertama 2 anak perempuan atau kakaknya perempuan, lalu baru laki, ya bisa laki satu-satunya atau laki nomor 1. Itu saudara saya katakan menyerap kutuk di atas 50%. Saya perhatikan semua anak laki pertama itu pada umumnya bermasalah. Entah dia punya penyakit, entah dia muakan sekali, atau dia seperti yang kemarin itu saya layani
Anak pertamanya itu laki, ya, pertama baru adiknya perempuan. Yang perempuan tuh rajin sekali baca Alkitab, ya. Kalau begitu mereka kayak nggak tahu. Baca Alkitab, kakaknya ini, saya begitu tak suruh baca Alkitab aja, padahal sudah kelas 4 kalau nggak salah ini anak, nyari ayat nggak ketemu. Tapi adiknya yang perempuan ini lebih pintar, lebih cepat. Sampai dia bilang ini kok, dia sudah ketemu ayatnya. Tak pinjemin, mereka nggak bawa Alkitab, jadi saya pinjemin juga Alkitab. Adiknya yang perempuan ini lebih cepat ketemu, pas dia bilang ini kok, Alkitabnya dia, contohnya diambil, dia cari lagi, cepat sekali, belum lagi anak perempuan ini. Memang anak perempuan itu biasanya lebih rohani dari anak laki. Khususnya anak laki pertama, hati-hati, ya. Dan juga saya nggak tahu kepala keluarga di sini. Kepala keluarga, saya pernah khotbah di Toba Pak, ya. Kepala keluarga itu istimewa loh di mata Tuhan. Kepala keluarga ini sebenarnya Tuhan mau jadikan imam dan nabi. Lihat aja baca di dalam Alkitab, ya. Tuhan berbicara pertama kali, manusia pertama, sampai diciptain Adam duluan, toh. Baru nanti kemudian, nggak tahu jeda waktunya itu berapa lama, tapi nanti baru istrinya. Sekarang saya mau tanya, suatu pengetahuan saudara baca Alkitab, yang Tuhan kasih perintah, jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Semuanya boleh kau makan, buahnya kecuali satu, yaitu yang di tengah-tengah itu jangan kau makan. Pada saat kau memakannya kau pasti mati. Tuhan Allah bicara sama siapa itu? Sama siapa? Adam. Ya, sama Adam. Langsung bicara, yang terima perintah itu Adam. Tapi kalau saudara lihat waktu iblis datang, pertama kan dia godain si nipu sama Hawa. Dia pikir Hawa nggak tahu, ya. Tapi Hawa tahu nggak pertama? Tahu. Waktu si iblis itu kan putar, dia kan bilang gini, bukankah semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Oh, si anak tahu, si Hawa tahu. Langsung dia nyerah, dia sanggah akan si iblis ini. Dia bilang, bukan begitu. Tuhan Allah hanya bilang semuanya di taman ini boleh dimakan kecuali satu, yang di tengah itu tidak boleh dimakan. Tuhan bilang kalau saat kita makan kita pasti mati. Jadi Hawa tahu perintah itu? Tahunya dari siapa? Dari siapa? Dari Adam. Kepala keluarga itu, you are special. Jangan main-main. Saudara itu sebenarnya, tapi ya terus terang ya sekarang banyak istri-istri yang ini ya itu sebenarnya mana ya? Tes. Ya. Ini please mau dengar. Ya, saudara tidak kebetulan diciptakan jadi pria, jadi lelaki. Dan kalau saudara berkeluarga, engkaulah kepala keluarga. Sesungguhnya engkau harus lebih rohaninya itu lebih daripada istri, mestinya. Dan saya kalau baca dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, Tuhan Allah itu selalu bicaranya sama kepala keluarga, bukan sama istri-istri. Contoh aja, pertama, manusia pertama, Tuhan bicara sama siapa? Adam, bukan sama Hawa. Nanti Hawanya itu bisa tahu dari suaminya. Turun lagi, Abraham, istrinya siapa? Sarah. Kalau kita lihat di dalam kisah-kisah kita mengenai kisah Abraham, itu yang sering ngomong, ya, atau boleh dikatakan hampir sepenuhnya yang Allah ajak bicara itu siapa? Sarah atau Abraham? Abraham. Bahkan dia dibilang Abraham itu sahabat Allah, ya. Makanya sampai Allah itu mau bikin apa, seperti mau ngancurin Sodom dan Gomora aja spesial mampir di Abraham kasih tahu. Sebenarnya ya saudara, ya, kita ini perempuan nggak mau nyaingin sebenarnya. Tapi ya bagaimana kalau para prianya, minta maaf romek-romek. Ya terpaksa saudara, Tuhan pakai kita para perempuan. Sebenarnya kita nggak mau. Kalau saya
Ya, ada para pastor, saya juga bergabung sekarang di pastor gathering seperti kemarin. Ya, saya dipanggil, saya satu-satunya perempuan di sini lah. Ya, dan saya satu-satunya perempuan, semua pastor, ada di situ kepala Bimas Kristen. Saya diajak saudara nyusun kurikulum. Ini idenya daripada Bimas Kristen Kota Palu, melihat bahwa ada begitu generasi muda banyak yang berpindah keyakinan. Saya pernah ngomong sama dia, Pak, tolonglah Pak, ini kok lari ke sini, pindah, tinggalin Tuhan Yesus. Ini basicnya tuh gak kuat. Nah, bukannya enggak, kalau dia punya ide, dia nanti kalau akan di ini akhir Arab Indonesia ada himpunan apa sih namanya sahabat orang muda Palu apa gitu ya. Saya dikasih masuk jadi seksi doa. Aneh juga. Setiap kali ada kegiatan saya selalu dipanggil jadi seksi doanya. Lalu juga dilibatkan dalam membuat kurikulum dan pengajar di siklus saudara. Jadi mereka juga membuat pemuritan gitu. Dan itu dikhususkan kepada generasi muda yang belum berjemaat, yang masih gentayangan, tidak jelas, dan yang bermasalah seperti narkoba dan lain sebagainya. Nah itu, ini idenya daripada Bapak Bimas Kristen Kota Palu. Bagus juga, ya, ada wadah seperti itu, kita harus bantu. Ya gak apa-apa, dia sudah ngomong, tapi kita nggak ada dananya, sudah tenang. Nanti Tuhan dapat ininya. Jadi beberapa hamba Tuhan yang ada di Kota Palu, kita mungkin nggak sampai 8 orang gitu, 8 orang membentuk wadah itu. Seperti ini, ya. Jadi saya diminta dalam sesi doa dan juga dalam pemuritannya. Ya, tapi ada kurikulum sendiri tuh. Ya, pemuritannya antara lain ditekankan soal kekudusan. Bagaimana generasi muda itu harus hidup kudus. Pas dikasih ke saya lagi. Ibu bawa yang tentang kekudusan, tidak penginjilan. Nah, pas itu bagianku. Kalau soal kristologi, alat ritme, dawes, mungkin ada pakarnya, jangan saya. Saya dua itu aja. Saya boleh karena saya mengikuti. Nah, oke, jadi ini kalau saudara baca Imamat pasal 26 ayat 14 ini dimulai dengan perintah. Tadi sudah jelas dikatakan ini dan nanti deretan daftar kutubnya panjang sekali, saudara nanti bisa baca, ya. Tapi diawali siapa atau orang-orang mana yang bisa mengalami kutuk daripada Tuhan itu? Yaitu tadi sudah jelas Tuhan Allah mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala, ya mungkin saudara sudah melakukan beberapa perintah Tuhan, tapi sudah koreksi diri saja, apa sudah semua yang tertulis di dalam Alkitab ini saudara sudah lakukan atau belum? Kalau belum, saudara masih punya kans untuk kena kutuk, termasuk wabah coronavirus. Saudara, kalau kita lihat ditanamkan mulai dari China adalah negara pertama melakukan begitu banyak upaya untuk pencegahan. Tapi saudara, waktu saya nonton semua itu, saya ambil hikmahnya secara rohani. Dikatakan termasuk yang tadi dibilang, jangan bersalam-salaman, jangan bersentuhan dengan orang itu, karena salah satu ini virusnya perlu sudah tahu, coronavirus itu bukan melayang-layang di udara ya. Tapi itu jadi dia penularannya bukan lewat seperti flu yang lain. Ya, flu yang lain itu terbang-terbang, saudara hirup, saudara kena. Tapi ini dia melengket di mana saja. Melengket di dalam tubuh manusia, di barang-barang. Ya, pegangan yang umum-umum lah, ya seperti pintu, toilet. Nah, itu makanya saya juga sedia itu tadi obat sanitizer itu terus ada di tasku. Ya, ini tapi katanya di supermarket pada habis ya. Saya tahu. Tapi bisa bikin sendiri. Saya kan akhirnya bikin sendiri aja. Ya itu tadi kayak persis ini. Cuman tanpa ini tak kasih air sabun. Nah, bedanya ada sabunnya di situ. Ya, ada sabun bukan rinso ya, sabun yang biasa saja. Ya, sabun plus itu tadi ya jeruk nipis plus lidah buaya
apalagi ya, pokoknya saya bikin sendiri. Saya cuci gitu. Setiap kali saya adakan aktivitas, habis megang uang atau apa, saudara, saya cuci di situ. Jadi di rumahku ya ada satu kop begitu, saya kasih air, kasih sabun di situ, plus ini tadi. Itu sudah saudara. Kan saudara yang beli itu, yang beli, ya itu kan bedanya dikasih glycerol aja, supaya jadi kental-kental. Sama itu isinya juga ini saudara, aloe vera, jeruk nipis, sama yang bikin sendiri ya. Iya, hemat kok. Kalau anak dia ada apa-apa juga buat duit. Masalahnya belakangnya tidak ada. Saya cuma dengar aja bahwa dia sudah diborong habis. Apa lagi yang diborong habis itu? Tidak usah kecil hati. Oh maskernya, masker menurut saya tidak tahu ya. Ada maskerku tapi kayak sumpah sekali kalau begini. Tapi ada orang juga bikin peragaan video sebenarnya pakai kain aja bisa saudara. Ada caranya pakai karet. Kalau sampai tidak dapat yang di supermarket udah habis, katanya jadi mahal ya harganya. Tapi itu jadi apa? 2 juta. Terlalu sudah ini pembisnis ini ya. Siapa di sini pembisnis yang punya toko? Jangan saudara. Jangan ini apa itu namanya? Ya pas-pas ini ya. Ada kesempatan sudah naik sampai 10 kali lipat. Itu terlalu nanti. Saudara juga, oh itu melanggar perintah Tuhan loh. Saya kasih tahu aja. Gara-gara saudara tamak dengan uang, lalu harga dikasih naik 10 kali lipat. Hati-hati. Setelah itu nanti saudara bisa kena corona. Saya kasih tahu. Ada itu bagus sekali di video saya lihat. Ada pasangan suami istri orang China di daerah Pluit kalau tidak salah ya. Dia jualan apa ya, sembako atau apa dengan harga yang normal. Yang naik pasti naik saudara, karena gara-gara sembako pada kosong juga. Terlalu Jakarta itu orang ya. Kita bisa lihat kalau di dalam suasana seperti ini, suasana darurat, kita bisa lihat mana orang egois, mana orang yang bertuhan. Termasuk ada juga orang-orang yang label, yang Kristen, kamu juga melakukan hal seperti itu. Hati-hati, kalau jangan lupa ngomong terkutuk lah enggak. Tapi justru orang-orang yang di masa susah seperti ini, dia tidak kasih naik harga. Ya, dia harganya normal saja. Diberkatilah mereka. Ya, sudah. Itu malah dapat penghargaan saya lihat itu pasangan suami istri orang China itu. Wah, dikasih dari polsek ke polsek atau apa, ya kan bisa gara-gara tidak menaikkan harga. Di tengah-tengah toko yang lain menaikkan harga sampai 12 kali lipat, itu terlalu. Ya kalau orang masih punya duit, saudara, sama tuh dengan kita waktu kita mengalami apa itu namanya, mengalami gempa hebat tanggal 28 September 2018, itu kita bisa lihat mana-mana orang yang apa itu namanya, orang yang egois, ya, yang tamak, yang hidupnya hanya apa namanya, hanya uang keuntungan saja. Lihat itu, saya cuma dengar aja betul atau tidak. Itu aqua katanya yang satu botol yang 1.500 ml itu, saya ketemu orang Donggala, ya. Waktu itu kita kan disuruh Om pergi mengungsi sebentar. Saya ketemu di pesawat, saudara. Dia cerita orang Cina Donggala. Itu, Cik, dia bilang, itu aqua yang 1.500 ml bisa harganya 1 juta waktu itu, hari-hari pertama. Wah, 1 juta, untuk kita nggak kehabisan air kita di apa, di tempat pengungsian ya, air berlimpah-limpah seperti itu. Itu di Donggala bisa sampai 1 botol waktu itu bisa 1 juta. Ya orang kehausan sudah. Tapi nggak mau beli dia 1 juta dibeli juga. Tapi itu menurut saya terlalu. Orang yang jual aqua botol gede itu 1 juta. Nah, itu tamak namanya. Nah, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Tapi dia akan diberkati oleh Tuhan. Tapi enggak kok. Tapi memang begitu. Orang itu kan mumpung-isme. Yang saya tahu harga peti mati juga naik sih. Dan waktunya apa bundanya Leang itu masih dia 6 juta kalau tidak salah harganya. Peti yang katanya 2,5 juta itu, jadi 6 juta. Tapi nanti hari berikutnya sudah naik lagi, lebih tinggi nanti saudara.
Karena yang mati lebih banyak daripada jumlah petinju. Makanya harganya dikasih naik berkali lipat. Saya pikir-pikir kok bisa ya orang-orang itu begitu. Tapi sekarang juga dengan adanya coronavirus, ya khususnya di Jakarta, Indonesia, memang itu harus dipermak oleh Tuhan. Jakarta orang-orang egois. Masa baru dicanangkan oleh Bapak Presiden baru hari pertama, tiba-tiba semua suara yang udah kosong, sudah. Rak-raknya udah kosong, khususnya bahan pangan, itu tadi yang apa itu, untuk apa, ini alat ini apa semua, kosong, masker itu, hari pertama ludes semua. Tahu siapa yang borong? Kalau di Surabaya, wah ini Surabaya bagus. Ya Surabaya itu sampai ibu wali kotanya si Risma. Ya sudah tahu ini berjalan begitu sebelum ini apa itu namanya masyarakat dia yang borong. Dia yang borong semua ditokok-tokok untuk masker. Terus kemudian dia bagi-bagi malah loh. Ah itu terputus jelas. Bukan yang kayak tadi itu. Dia borong semua, bukan untuk dijual. Bukan dijual 2 kali lipat, tapi malah dibagi-bagi gratis buat mereka yang nggak punya. Nah itu, ada pemimpin gitu. Ya, seperti itu. Oke, ya jadi syaratnya, jadi penuhi. Kalau saudara nggak pernah, ini wabah loh, bener, serius. Ya, jadi wabah itu kalau kita lihat ya, jikalau kamu menolak ketetapanku, itu syaratnya, jangan tolak ketetapan Tuhan dan hatimu muak mendengarkan peraturanku. Saya tahu ada beberapa jemaat yang bosan, kayak muntah dengerin firman Tuhan. Hati-hati kamu. Katakan hati-hati. Kamu bisa kena coronavirus tahu. Saya kasih tahu. Saya tegas-tegas sekarang. Saya menyampaikan firman apa adanya. Saya nggak takut. Ya, seperti itu. Tidak sehingga kamu tidak melakukan segala garis bawahi Alkitabmu. Kata segala. Mungkin hanya 1-2 ya, yang enteng-enteng sudah lakukan. Ya, tapi segala dalam segala aspek hidupmu. Itu semua bagaimana engkau harus berhubungan dengan Tuhan, dalam hubunganmu dengan Tuhan dan hubunganmu dengan sesama, semua dari dalam hal bisnis, dalam hal ini ada banyak, itu baca aja ya peraturan di Muhammad, dan juga hubungan di dalam bagaimana mengadakan hubungan ini dengan istri, ya dengan pasangan hidupmu, itu baca aja juga di Roma pasal 1, ya itu yang wajar. Yang tidak wajar itu yang banyak di film-film pornografi itu tidak dipakai oleh itu. Tahu saja apa? Saudara saya kira saudara sudah dewasa lah, atau mesti dijabarkan akan benar itu. Yang wajar yang Tuhan tetapkan, yang tidak wajar apa? Oral seks, apa anal seks, dan yang lain-lainnya. Ini tidak bisa. Baca aja lah di Muhammad, baca aja semua apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang dikatakan di dalam Timotius, jangan engkau cemarkan apa tempat tidurmu itu. Lah termasuk itu gaya-gaya, cara-cara. Itu kan kalau saya lihat, saya ingat waktu itu saya masih SMA, saudara. Saya pernah juga disodorin yang begitu-begitu sama temanku. Tak lihat-lihat ini kan punya India. Ya, buku pornografi tentang hubungan seks yang aneh-aneh. Itu namanya Kama Sutra. Saya ingat juga. Kama Sutra itu kan dari India, saudara. Bukan dari Kristen. Lalu dikembangkan sampai sekarang ini. Tapi sebenarnya itu sudah ada di dalam Alkitab juga sebenarnya. Lalu juga hubungan-hubungan yang tak wajar. Nantilah saya buka di sini. Yang tak wajar itu semua disikat habis oleh Tuhan. Anak bencana, kena apa? Mati semua. Hati-hati. Ya, yang muda-muda sudah tahu lah, yang remaja muda kau pacaran, sudah nggak usah kalau saya bilang, tunggu pada waktunya. Nah, terus terang ya, saya juga melayani beberapa case tentang ini anak-anak muda yang udah kebablas dan lain sebagainya. Wah, ngeri-ngeri mereka punya cara. Cara yang pertama kan pencegahannya, terus pacaran lalu mengadakan hubungan tapi supaya tidak hamil. Contohnya apa? Sebelum apa itu namanya? organ ini ya, namanya pada masa itunya dia keluarin alat kelaminnya lalu dibuang di
dibuang begitu, saudara. Hati-hati ya, saudara. Saya temukan beberapa kasus begini, yang suka onani, yang suka hubungan pacaran, lalu kalau waktunya dia cabut, dia buang begitu. Kalau punya sperma bisa habis. Ya, itu secara ilmu kedokteran, sperma itu jumlahnya terbatas 400 juta saja. 400 juta itu aja. Nggak akan ditambah lagi. Kalau beda dengan sel darah, kita kurang, ini kan dibentuk terus. Tapi sperma tidak, cuma 400 juta itu stoknya dari Tuhan. Jadi kalau saudara yang muda-muda suka hubungan pacaran dibuangin begitu, atau yang suka onani, masturbasi, itu kan juga sama. Sudah dibuang-buang begitu, nanti pada menikahnya kosong kau punya stok. Lo tak bilang pas gak punya anak, ada toh. Itu suami gue gak bisa punya anak, dia dicari, diperiksa, spermanya udah kosong. Nah dia itu pasti buang ini tuh. Enggak, ini kita ngomong dewasa saja. Saya kan dokter juga, saudara, jadi saya ngerti. Jadi saudara, yang itu yang muda-muda, kalau nggak usah masturbasi, nggak usah apa. Nanti kalau pas harinya saudara menikah, sudah ada, sobat punya benih, ada sudah habis. Itu tidak membelah lagi. Jadi beda dengan sel-sel lainnya, sel darah kita kurang, dikasih vitamin, dikasih apa, dia membelah lagi baru. Tapi khusus untuk benih, ya, laki-laki itu terbatas 400 juta saja. Dan maaf ya, satu kali orang ejakulasi itu bukan hanya satu, yang keluar ribuan, ratusan ribu. Dan cepat, saudara mungkin berapa kali ejakulasi aja. Nah kalau saudara kan stoknya tadi berapa? 400 juta, kan banyak sekali. Loh, saudara satu kali ejakulasinya banyak banget. Lama-lama kalau sudah 100 kali misalnya, pun saya tidak tahu lah berapa ratus kali kau melakukan begituan, ya habislah 400 juta itu. Usah habis pas tiba, lalu saudara menikah baik-baik, terus itu tidak ada stoknya. Ya saudara, jadi mari tolong ya, sebenarnya ada kiat-kiatnya bagaimana kau anak-anak muda remaja. Saya tahu pada waktu engkau mengalami yang namanya, kalau wanita itu masa puber ya, wanita itu haid, kalau itu ada mimpi basah, tapi itu ada caranya bagaimana mencegah itu maksudnya. Nah itu jangan kau pacu dengan lihat itu pornografi. Tambah lagi kalau kau nonton pornografi, ya bukan lagi otakmu yang merusak di situ. Nah itu bisa diterangin, itu bagus sekali itu ya ceramahnya siapa, Ibu Ruth Alfonsina itu jangan kira loh, itu pornografi itu bukan hanya soal alat kelamin aja, ini otakmu jadi rusak juga secara organik, itu mengalami gangguan. Lalu juga secara organiknya, ya karena orang yang nonton pornografi ya begitu, wah terikat banget, masturbasi mungkin bisa 10 kali dalam satu hari. Mana ngomong habis itu saudara punya benih. Saudara remaja melakukan begitu, orang muda melakukan begitu, nanti kawinnya kan masih lama menikahnya. Nanti pas menikah umur 30 atau 29 mencapai 30 sudah habis. Karena dari masa remaja, ya ketika umur remaja itu kan kalau anak laki-laki kan hanya belasan aja, 13, 14 itu sudah mengalami itu. Jadi janganlah, tolong dia itu pornografi, karena pornografi itu memacu. Pas nggak usah juga pacaran, karena itu secara biologisnya kok bergesekan, bagaimana pegangan tangan aja, itu ada hormon dopamin ya, itu di sininya terangsang. Dopamin itu akan merangsang saudara nanti cuma tadi pegang-pegangan begini, baru bilang tidak apa-apa kok, kan cuma pacaran kudus, pacaran pegang-pegang gini, ngerti, bacalah banyak sekali itu dopamin, di otakmu itu ada satu kelenjar ya, mengeluarkan itu namanya hormon dopamin. Dopamin itu akan merangsang seksualitas daripada seseorang baik pria maupun wanita. Yang tadinya kalau tidak dirangsang begitu, dopaminnya normal aja, ya nggak apa-apa. Tapi begitu sejuk, jangan bilang kita cuma pegangan tangan
tangan. Ya lihat aja, habis pegangan tangan, pegangan apa lagi. Begitu naik terus. Begitu saudara, jangan. Sudah, kalau ke anak-anak remaja saya kasih advis. Ya kan kalian masih SMP, SMA, sudah ini mau lagi musim ujian, fokuslah ujian. Nanti nggak lulus ya, jangan nonton pornografi. Ayo hapus yang punya di dalam gadget-gadgetmu, hapus saat ini juga. Jangan ada pornografi. Tahu aja itu di dalam gadget-gadgetmu, hapus itu semuanya. Kalau saudara nggak mau kehabisan stok. Dan juga nanti ya, nah saya mau jelasin gini. Kan firman Tuhan bilang ini ayat 16-nya, habis tadi Tuhan ngomong soal syaratnya ya, harus melakukan semua perintah Tuhan, semua peraturan Tuhan. Ayat 16, kita baca bareng. Imamat 26. Maka ini kalau orang yang tidak melakukan segala perintah Tuhan, tidak melakukan semua apa yang Tuhan suruhkan, jadi alias dia melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi? Nomor 16 ya, nomor 6, ayat 16, maka aku pun akan berbuat begini padanya, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam. Ini adalah gejala utama daripada coronavirus. Kalau flu biasa itu batuk lendir, kan batuk kering, ya. Itu bisa bedanya, karena dia tuh banyak sekali videonya. Apa beda flu biasa dengan coronavirus? Coronavirus itu ciri khususnya adalah batuk kering plus demam. Itu ternyata sudah ada di zaman imamah, yaitu zamannya Musa. Sebenarnya virus itu sudah ada, tapi sampai dengan saat ini menjadi lebih virusnya tetap mungkin jenisnya ini, tapi dia kita bermodifikasi jadi dari masa ke masa ya, dengan pengaruh lingkungan, pencemaran dan lain sebagainya, itu virus menjadi lebih ganas. Jadi lebih ganas ya. Kalau dulu tidak mematikan, kan kita tahu flu biasa. Flu biasa kan kita nggak mati, sampai mati, toh itu kan virus juga. Flu biasanya gitu. Jadi kita minta istirahat, kita minum vitamin atau apa, juga sembuh. Main 10 harian lah masih sembuh. Tapi ini kok kenapa jadi ganas? Ya seperti ini saudara. Dan ini yang saya dapat. Ya, kita buka sekarang langsung ke Wahyu pasal 6. Saya mikir-mikir kenapa itu ganas? Kalau menurut ilmu kedokteran, ya penelitian katanya virusnya itu sudah mengalami ini tadi, ya peralihan sehingga dia menjadi ada jenis yang baru lagi, katanya bukan baru yang bagaimana, karena dia sudah bermodifikasi terus, sehingga obat yang dulu mempan nggak bisa lagi untuk yang ini. Dan ini yang saya dapat, hati-hati, ini bukan hanya sekedar virus yang bekerja, tapi ada roh-roh jahat. Mari kita lihat Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 tentang 6 meterai. Saya juga waktu ini merenung, kenapa ya kok bisa ganas itu, mematikan dan lain sebagainya, dan banyak sekali yang mati, ya. Nah makanya ini ada kaitannya dengan kerohanian. Jadi bukan hanya pencegahan, minum ini, minum vitamin, bukan hanya itu hanya sebagian itu. Tapi sebenarnya ada pencegahan rohani supaya saudara tidak tertembus. Nah, mari kita baca dalam Wahyu pasal 6 ayat 8. Di situ pertama kan meterai 1 itu tentang kuda. Yang kuda plus penunggangnya, saya tidak bahas itu tentang kudanya putih dan plus penunggangnya. Pas nanti di ayat berikutnya, itu ayat 1 dan 2. Kemudian meterai kedua itu ada di ayat 3 dan 4, yaitu kuda warna merah padam, ya, dengan penunggangnya. Itu berkaitan dengan peperangan
perang apa semua ya, perang-perang yang terjadi ya ini itu roh itu yang bekerja. Yang ketiga, materai ketiga itu di ayat 5 dan 6. Ini saudara catat aja lah, nanti baca di rumah ya. Ini kuda hitam. Kuda hitam ini penunggangnya dibilang di sini pegang timbangan. Lalu yang menjadi khas itu harga-harga melangit semua. Apa itu jadi suku Pak Bandung mungkin berapa kali lipat. Pokoknya kalau ya, kesimpulannya di sini adalah kesulitan ekonomi. Dan itu nanti ada kait-kaitnya, saudara. Nah, nanti seperti ini toh. Ini kita langsung aja ke materai yang keempat, ayat 8. Mari kita dengar. Dan aku melihat sesungguhnya atau ayat mulai dari ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, perhatikan yang buka materai ini siapa? Tuhan Yesus. Anak domba itu kan Tuhan Yesus. Jadi ini atas seizin Tuhan terjadi ini. Ayat ketiga, firman Tuhan bilang, anak domba itu membuka materai yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat 8, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kalau tadi putih, merah, hitam, sekarang hijau kuning. Ada yang bilang hijau aja, ya. Semuanya hijau lah. Kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya namanya siapa? Nah ini ya, kalau saudara yang lain tidak disebut namanya, khusus materai yang keempat ada namanya, yaitu maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi bukan hanya dia sendiri, pas ada pengikutnya. Pengikutnya kerajaan maut. Tadi saya baca di dalam bahasa Inggrisnya Hades. Itu roh-roh yang ada di Hades itu. Kerajaan maut mengikuti si maut ini, mengikuti maut, penunggang daripada kuda hijau ini. Kalau apa dia punya kerja? Ya. Berikutnya dinyatakan, dan kepada mereka, berarti si maut itu ya penunggang daripada kuda hijau itu plus kerajaan maut itu, dikatakan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Jadi ini yang dikerjakan oleh mereka bukan hanya coronavirus, bukan hanya wabah. Nanti saudara lihat apa sih kerjanya mereka maut dan kerajaan maut ini, sampai bisa mematikan seperempat dari penduduk dunia. Hitung aja, sekarang siapa ya yang tahu? Sekarang penduduk dunia berapa miliar ya? 6 atau 7 ya? Sepertinya hampir 7. Ya saya sudah buka-buka, lama nggak buka laptop internet ya, tapi hampir mendekati 7 sepertinya. Ya. Tapi nanti seperempat, ya kaliin aja, seperempat kali 7 miliar. Berapa miliar yang akan mati? Dan saudara tahu, bangsa yang terbesar, ya, negara yang terbesar adalah Cina. Cina kalau tidak salah, penduduknya 2,4 miliar. Kalau tidak salah, ya, saya sudah lupa ini. Ya. Nomor 2 adalah India, 1,1 miliar. Nomor 3 adalah Indonesia. Indonesia ada MM-an. Indonesia ini kalau tidak salah sekarang ini hampir ya, saya sudah ini terbaru, tidak tahu berapa statistiknya, tapi hampir mendekati 300 juta. Kota Palu berapa? Kota Palu kalau tidak salah, ini banyak pendatang saya lihat ya, tambah rame. Nah ini hanya estimate saya ya, tapi harus dicek nanti ke dinas kependudukan. Mungkin dulu kalau tidak salah ya, nanti harus dicek, mungkin mendekati 300.000 Palu ya, 300.000. Tapi kalau seluruh penduduk Sulawesi Tengah itu main mungkin 2 jutaan lebih ya, sedikit kok kita punya penduduk ya. Kota Palu hanya sekitar mungkin mendekati 300 juta, harus dicek dulu ya di badan statistik itu. Nah, kalau seperempatnya kaliin aja. Seperempatnya misalnya kita ambil ini seperempat penduduk dunia. Kalau misalnya seperempat daripada penduduk Kota Palu, jadi berapa dia? Kalau 300.000 kali seperempatnya, sedoa saja saudara, kan 75.000 saudara. Banyak nanti bagi mati.
Doa itu hanya doa yang bisa nangkal dan hidup yang benar. Ya, hidup yang benar bukan hanya ini perlu tadi suruh canangkan, ya, menghindari cegah sedemikian rupa perpindahan kuman itu nggak usah lah salam-salaman, cipika-cipiki. Perlu saudara ketahui masa inkubasinya. Jadi mungkin saat ini saudara sehat-sehat, belum bergejala. Tunggu 14 hari ke masa inkubasinya, tiba-tiba saudara sakit. Masa inkubasinya cukup panjang, ya biasanya vaksin itu sekitar 10 harian, ya. Tapi ini 14 hari. Makanya yang di karantina yang datang dari Cina, yang pulang ke sini orang Indonesia, kan masih di karantina di Natuna itu 14 hari. Karena dilihat, dipantau apakah dalam waktu 14 hari ini muncul gejalanya. Karena waktu datang sih sehat-sehat aja, tapi dia sudah ada virusnya di dalam tubuhnya gitu, tapi belum menggejala. Gejalanya itu 14 hari kemudian dari saat dia terinfeksi. Jadi bisa saat ini saudara sehat-sehat, tapi nanti mungkin minggu depan, 10 hari depan, ya. Jadi saya dengar katanya ada yang dari Jepang ya. Ya dihitungin aja, dihitungin. Tolong saudara periksa-periksa saudara. Saya cuma dengar ada orang muda di sini juga yang dari pulang dari Jepang. Betul. Tapi saya nggak tahu pulangnya kapan. Saya bantu hitungin. Nah, itu bisa harus berjaga-jaga loh, hati-hati. Mungkin saudara pergi, fine, saudara nggak sakit. Tapi apakah dalam kurun waktu 14 hari itu? Nanti minum 14 hari dia menggejala. Ya, seperti ini. Jadi mungkin saudara ngomong, nggak apa-apa, aku bikin tur baru ini, tapi fine aja, aku nggak sakit, kayak tunggu 14 hari. Itu kan masa inkubasi. Masa inkubasi itu masa di mana dia virus itu berkembang biak sampai dia menggejala 14 hari. Kalau AIDS itu 5 tahun. Hati-hati ya, ini sekalian AIDS, karena AIDS juga banyak. Ya, saudara yang suka hubungan seks di luar nikah, mana-mana, termasuk sesama jenis, hati-hati. Nah, homo itu bertobat saudara, kasih tahu. Homo, lesbian, bertobat kau. Dan juga bukan hanya homo lesbian, tapi juga yang hubungan antar jenis, tapi di luar pernikahan, bisa kena kutuk. AIDS itu juga sebenarnya wabah juga. Dan kenanya ya itu orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum seksualitas yang Tuhan sudah pertetapkan dalam Alkitab. Baca Jo, amat itulah aja semua di situ. Pokoknya janganlah melakukan hubungan tak wajar. Yang tak wajar itu apa? Termasuk hubungan seks yang belum waktunya. Yang belum waktunya. Kalau saudara belum diikat dengan pernikahan yang resmi. Resminya itu apa menurut firman Tuhan? Resminya itu yaitu secara disahkan melalui gereja, secara gerejawi dan catatan sipil. Jangan coba-coba hubungan. Kalau bisa kena AIDS. Saya sudah berapa kasus yang saya doakan, ternyata dia mati karena AIDS. Yang saya sama sekali tidak mendukai. Saya pernah sudah jelaskan saudara. Ada satu kali itu beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, saya dipanggil mendoakan seorang pemudi belum menikah. Saya lihat dia pemudi ini, pemudi baik-baik. Dia bukan pemudi, kan kita bisa lihat pemudi yang nakal, ya, dengan yang alim-alim saja. Dia kalau menurut saya lihat dia kategori alim. Saya juga nggak tahu kalau dia punya pacar dan lain sebagainya. Saya dipanggil, cuman katanya anak ini seorang perawat dari sebuah rumah sakit yang ada di Kota Palu dan dia mengidap TBC. Itu aja yang dijelaskan sama saya. Oh, kalau TB saya malah saya cuma bilang kamu minum obatnya rutin saja, pasti sembuh. Tapi ternyata lain. 1 tahun kemudian, saya teringat pas ketemu dengan yang nemenin saya, doain apa itu namanya pemudi itu. Lalu saya tanya, bagaimana ya si ini yang kita lalu apa doa sudah meninggal dunia, saya kaget. Dunia kenapa? Bukankah kan dia cuma TBC biasa? Oh tidak kan, kena AIDS. Ya kok bisa AIDS? Saya lihat ini pemudi ini alim kok, dia bukan cewek uraan, enggak. Bukan cewek nakal menurut pemandangan saya, tidak kan. Dia punya pacarnya polisi, pindahan dari Bali,
dipindah tugas di sini. Lalu dia pacaran, lalu pacarannya kebablas. Pacaran ala anak masa sekarang lah. Belum menikah dengan resmi sudah hubungan seks seperti itu, kena AIDS dari ini. Hati-hati ya, kita tahu perempuan. Sama aja lah perempuan laki. Sama, jangan mengadakan pelanggaran firman Tuhan dalam hubungan seks. Buat saudara yang belum di dalam status menikah secara resmi menurut hukum Tuhan atau peraturan Tuhan, yaitu disahkan secara gerejawi dan secara catatan sipil, hanya catatan sipil ya, yang kita diakui oleh Tuhan. Dua lembaga yang diakui oleh Tuhan, suatu pernikahan sah hanyalah gereja dan pemerintah. Di luar itu tidak. Ini saya ajari sudah juga, saya harus tahu. Ya, jangan coba-coba. Ini sekarang marak dan saya cuma dengar aja kota Palu adalah kota nomor 2 AIDS-nya jadi. Gak tahu nomor 1 benar. Nomor 2. Cuma saya lihat itu banyak ditutup. Banyak ditutup ya, rumah sakit juga banyak ditutup. Saya doain beberapa kali saudara. Bangun ke Undata, ke Anutapura. Ada juga ini ibu-ibu di sini, tolonglah kalau memang AIDS itu ngomonglah sama saya. Jadi dia tante, doakan. Hasilnya di mana? Undata, ruang isolasi. Sekarang saya hati-hati. Pokoknya kalau sudah isolasi, saya hati-hati. Ya, kebanyakan kenanya TBC. AIDS itu karena HIV itu virusnya. Virus sudah masuk itu bisa belum menjala menjadi AIDS. AIDS itu penyakit sekundernya, infeksi. Karena apa? Karena HIV itu adalah virus yang melemahkan, menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Ya. Jadi kalau namanya kuman di mana-mana ada kuman, terbang-terbang, saudara. Kuman TBC banyaklah di Indonesia ini, di sini itu juga terbang, saudara mana tahu. Tapi ada orang walaupun dia bernapas di udara yang sama, tapi kita nggak TBC. Kenapa? Karena daya tahan kita tinggi. Tapi orang yang sakit-sakitan, yang sudah itu, ditambah lagi sudah ada virus HIV-nya, dia daya tahannya turun. Imunitasnya mudah sekali. Yang paling banyak saya perhatikan adalah TBC. TBC-nya bisa TBC paru, bisa TBC kelenjar, ada juga yang lain-lainnya. Lalu ada apa itu yang di otak itu? Ya, yang bisa sampai orang bisa pingsan nggak sadar diri, pas yang TBC kelenjar. Dan pernah dapat satu kasus juga, ternyata dengan posnya. Itu juga sekarang itu ngeri. Yang jelas sudah saya lihat meletus darah keluar dulu. Untung aku tidak tentu. Sekarang saya dipanggil doain orang sakit, saya harus hati-hati. Karena masalahnya hari ini banyak banget di sini. Nah, ditambah lagi coronavirus lagi, waduh. Makanya tolong ya. Bukan saya nggak mau disalamin atau apa. Saya tidak melakukan tindakan pencegahan sudah. Nah, ini tadi saya mau jelasin yang Wahyu. Jadi sudah lihat Wahyu pasal 6, ya. Terusin, ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Jadi dia membunuhnya roh maut itu lewat pedang itu perang, ya, lewat peperangan. Kemudian juga lewat apa lagi ini? Kelaparan, ya. Kelaparan itu yaitu kemiskinan, harga yang melangit, goncangan ekonomi, membuat orang jadi lapar, sudah miskin, naik harga yang lapar, saudara. Lapar itu juga bisa mati, ya. Makanya saudara yang diberkati limpah, kalau melakukan yang tidak punya realisasi yang berdedikasi lah, ya. Kemudian apa lagi? Nah, sampar ini dalam terjemahan Yunaninya itu bukan hanya sampar. Dulu kan kita diajari sampar itu penyakit itu loh yang disebabkan oleh tikus ya, pada sana dulu kita di SD diajarin. Ini sampar dalam terjemahan aslinya itu adalah penyakit menular atau wabah. Itu artinya wabah, penyakit menular, sampar. Jadi kalau saudara ketemu ayat-ayat yang ada 3 ayat itu,
Nah, 3 kata itu sama saja, itu penyakit menular, ya, yang ini. Jadi sampar atau penyakit menular atau wabah, ya, itu bisa diterjemahkan. Jadi si maut ini yang ditemenin dengan rombongan roh-roh dari jurang maut, ya, dari apa? Ini semuanya menimbulkan itu. Kalau tidak perang, lalu kelaparan, lalu ini pas binatang-binatang buas. Ini juga ya. Pokoknya binatang-binatang yang mematikan, ya ular, yang baru-baru itu tidak berapa lama itu, sebulan sampai 2 bulan lalu katanya Jakarta banyak ular kobra. Kok dipotong ular kobra? Nah, seperti itu ya, ada binatang tertentu yang masuk kota. Nah, ini termasuk juga ini sebenarnya ya, yang mematikan. Ya, termasuk binatang itu apa, anjing, makanya tolong itu divaksin ya, anjing itu loh. Nanti digigit anjing malah gila lagi. Nah, itu semua. Jadi wabah ini bisa, roh maut ini bisa bekerja lewat apa saja. Jadi semua ini, jadi kita mesti mengajarkan tindakan pencegahan sih, ya, secara jasmani dan terlebih secara rohani. Ini yang sudah rohani yang saya mau jelaskan. Kalau secara jasmani sudahlah, buka aja video di gadget itu banyak sekali arahan-arahan. Bagaimana mitos, mesti cuci tangan lah, mesti jangan pegang-pegang, jangan bersalaman, itu antara lain pencegahannya, ya. Tapi ada saya mau bagikan pencegahan rohani. Kenapa, saudara? Saudara tahu bahwa wabah coronavirus bukan hanya virusnya yang jalan ke saudara. Perhatikan, yang menyebabkan ini apa? Roh maut plus roh-roh yang ada di dalam kerajaan maut. Itu saudara ngikut dengan coronavirus ini. Ini saya dapat dari Tuhan. Makanya dia bisa mati segera. Ya, matinya itu sebenarnya bukan karena soal virus. Kalau virus tok tanpa ada roh jahatnya, mungkin sedikit lebih aman. Tapi ini virus plus roh-roh jahat. Antara lain yang sudah tahu jelas tugasnya roh maut, roh yang mematikan, yang membuat manusia jadi mati. Mungkin saudara, saya terlalu SD, kan nggak usah jauh-jauh. Saudara yang ngerti bidang santet, guna-guna, itu kan biasanya ada tunggangannya, Pak. Roh yang dikirim kepada kita itu loh apa? Yang burung yang suka bunyi-bunyi itu apa itu namanya? Yang jodoh juga suka kan namanya pokok. Loh itu loh, jangan main. Saya pernah menyaksikan burung betul, burung gagak. Waktu zamannya Pak Sony Dawud waktu dilayani, kan di gereja. Tapi kan jam 7 ini saya baru makan, saya keluarga Sony Dawud ada di gereja. Saya lihat kapan ya bunyinya, tadi saya langsung tahu itu burung gagak. Wah, saya lihat visual, ini bukan jadi-jadian, visual. Burung gagak hitam, muter-muter gereja kita. Tidak lama, Pak Sony Dawud masuk. Jadi roh itu nunggang. Jadi entah dia tukang santetnya ngirim roh jahat, tapi sekarang ini saudara bukan roh jahat yang dia kirim, tapi roh dukun santetnya itu bisa keluar dari raga. Lalu dia nunggang. Ada yang bisa terbang langsung, itu yang ilmunya tinggi bisa langsung. Tidak pakai media-media, tapi juga pakai media binatang. Ya, burung. Di Manado banyak sekali ya katanya. Itu burung hantu tuh. Itu tunggangannya juga. Pas, hati-hati, soa-soa. Saya beberapa kali melayani, ada kala jengking katanya masuk, ular, bintang masuk di kamar. Itu tunggangannya saja. Lalu saya lihat juga satu kali doain siapa ya saya lupa. Itu tiba-tiba di jendela kacanya ada lalat-lalat kuda itu loh, apa lalat itu gede-gede itu. Tadinya tidak ada kok, full. Cuma itu lalat besar, itu tunggangannya. Kecoa juga bisa. Jadi saudara menganggap virus kan kecil. Loh, roh itu kan seperti angin. Roh itu seperti udara, dia bisa masuk di mana saja. Roh bisa masuk lewat lubang AC, hati-hati. Makanya saudara itu selalu doa minta proteksi Tuhan. Rapat semua. Kita waktu pelayanan 1997 menghadapi apa itu penyembah iblis. Itu roh itu bisa nyelip dari AC itu. Dia kan mengikuti arah angin, toh. Saat masuk, tahu-tahu sudah di dalam itu.
di dalam gereja. Berburu saya kan masuk dari mana ya? Masuk lubang. Ya, dari mana kau masuk? Lewat lubang masuk. Tidak usah jauh-jauh orang yang punya ilmu. Lalu saya pernah mendoain orang, ya punya ilmu orang Jawa, 40 macam. Antara lain dia bisa nyelip masuk ke dalam sebuah rumah melalui lubang buntu. Itu kan rohnya keluar masuk lewat apa, lubang sekecil apapun bisa. Termasuk virus-virus ini yang sekarang jadi tunggangannya roh maut ini. Plus semua roh yang ada dalam Hades itu ikut dia. Apa kerjanya? Kasih mati orang. Ini saudara, makanya ini pencegahan secara rohani. Ya, jasmani sudahlah, bikin aja. Ya, jangan capek, tidur cukup, jangan stres. Oh ya, stres ya, jangan. Ini saudara dengar, saya lihat banyak orang ketakutan sekarang. Jadi stres sudah sudah diteliti oleh peneliti Jepang. Stres itu bisa menurunkan daya tahan atau imunitas. Makanya orang yang suka stres, makanya firman Tuhan selalu bilang, jangan lupa takut, jangan lupa khawatir, jangan takut ada 310 kali. Jangan takut, jangan lupa khawatir. Karena takut khawatir itu bisa menurunkan engkau punya daya tahan. Jadi itu tadi ya, istirahat tidak cukup. Ini saat-saat ini ya, makanya makanannya itu dipilih lah, makanan yang bergizi betul, jangan awut-awutan ya. Dan itu pasti yang paling penting menurut saya istirahat yang cukup ya. Menurut ilmu kesehatan minimal 6 jam itu macam sendiri. 6 jam untuk orang dewasa. Jadi kalau belum 6 jam ya tidak apa-apa kalau sesekali. Kalau setiap hari cuma 3 jam tidur, 4 jam tidur, gara-gara main TV, gara-gara nonton, gara-gara apa, bertobat saudara. Daya tahanmu turun, kalau sakit. Pakai pas kena coronavirus, ya udah, nah itu. Ya, jadi atur waktu istirahatmu, waktumu. Yang nggak usah lah nonton televisi yang nggak ada guna. Mendingan kalau saya tidur cepat loh sekarang. Jam 9 kalau nggak ada tidak ada pelayanan, saya tidur jam 9 saya tidur, paling lama jam 10 saya tidur. Kenapa? Tuhan sekarang mulai tahun 2010 saya dikasih bangun jam 2, jam 3 subuh. Saya pernah dipanggil namaku, dululah sekolah Bible, pakai nama kecil itu. Pas ada orang, saya lihat siapa ya? Saya buka pintu kamarku. Iya ada orang, tapi saya langsung tahu Tuhan panggil aku. Suruh, nanti saya langsung tegak, saya langsung duduk, saya langsung berdoa. Mulai 2010 dan setiap hari saya pakai laptop selama. Kadang-kadang jam 3, kadang-kadang setengah 3. Nah tadi saya sudah hitung, pokoknya saya harus jangan kurang dari 6 jam. Loyo juga nanti saudara. Jam 3 saya selalu dibangunin Tuhan. Tak hitung aja, oh ya cukuplah 6 jam boleh. Vitamin ini minum terus. Efek terus saudara. Nah ini ya. Jadi ini yang penjelasannya. Sebenarnya saudara nanti bisa baca juga di Lukas bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Itu juga disebut wabah. Nah, antara lain coronavirus. Ya, jadi yang saya dapat dari Tuhan. Jadi coronavirus ini bisa numpang di roh jahat itu numpang di situ. Ya, jadi proteksinya sekarang secara rohani sebenarnya tidak beda. Apa tadi persentuhan ya? Persentuhan dengan orang. Nah begini saya dapat ini. Jadi bukan hanya itu, kenapa sih? Ini serius. Janganlah kita berpelukan ya. Jadi gitu, itu transfer. Bisa transfer. Jadi bukan hanya virusnya yang transfer, tapi roh jahat yang roh maut yang ada itu masuk juga bisa. Oke. Ya, pas kemudian apa berdebat tangan. Makanya kan ada, jangan kau bergaul akrab firman Tuhan. Kali aja di konkordan sama orang ini, orang klasik lah. Itu transfer Holy Spirit. 2, jangan buka celah. Tolong saudara yang belum pernah dilayani, pelepasan total. Termasuk kutu turun-temurun nenek moyang belakangan ini saudara banyak Tuhan kirim kasus-kasus dari gereja lain loh saudara, di Protestan apa semua sakit, ada ibu santet, tadi kalau coronavirus saya ketemu, tapi penyakit lain ya. Cek per cek, oh ini ada yang punya parang di rumah, waduh saya bilang Tuhan harus dimusnahkan.
ya nggak bisa itu dari leluhur gitu. Terus apa lagi? Oh, pernikahan ya, penting ya. Saudara-saudara yang pernikahannya dulu sebelum diberkati, saudara sudah lebih dulu forskap, berarti ya, sudah forskap duluan sebelum diresmikan atau diberkati, ya, dan di catatan sipil, tapi pas sudah bikin duluan, ada yang hamil duluan, engkau bisa dua-duanya, ayah ibunya plus anaknya, itu ada di bawah tutup. Celah itu harus ditutup semua. Jadi penutupan celah semua. Misalnya dia, hanyalah pengaruh itu apa? Yang itu dari kasus ya. Saya nggak belajar dari mana-mana, dari kasusnya saya tangani, lalu saya dapat kesimpulan itu. Ini satu ya. Tolong kalau saudara pengen berurut, jangan sembarangan orang ya. Kemarin dulu atau 3 hari lalu ada seorang ibu datang. Dia mengeluh, dia telepon pertama, tante ada di rumah ya. Boleh saya datang ya? Saya bilang, kenapa kak? Sakit apa? Saya nggak bisa bangun ini. Sakit semua seluruh tubuh. Mulai kapan? Saya bilang, saya sudah pergi dokter ini tapi nggak sembuh. Sudah saya telusuri sampai mulai dari pernikahan, dari keturunan, dari semua. Saya rasa ibu ini sudah pernah jadi pelepasan. Pas tiba-tiba Tuhan tuh ngomong, orang ini, ibu ini sering diurut. Saya bilang, Tuhan bilang, sering diurut. Saya tanya, iya, dia bilang diurut. Diurut di mana? Ya? Apa diurut di mana? Oleh siapa? Dia diurut di satu panti pijat tertentu dan seperti sudah ketagihan, hampir mungkin seminggu bisa beberapa kali diurut. Saya tanya tentang tukang urutnya dari Jawa, bukan Kristen, sekarang sudah dia pakai itu baca-baca masuk di sistem kamu yang membuat kamu jadi ketagihan. Terus saya doain karena dia bersih. Sejak beberapa minggu yang lalu, Jumat yang lalu sudah hadir komunitas. Dengan itu, hati-hati pencemaran. Tolong hati-hati dengan pencemaran. Diurut,